bahwa kejaksaan sudah resmi melimpahkan kasus Rasman ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi Rasman Nasution sudah resmi jadi terdakwa dan nanti akan ketemu saya pada saat saya diperiksa sebagai saksi pelapor. Mudah-mudahan saya akan bilang gini nanti sama dia di sini. Hai Rasman, pengen lihat dia punya aroma mukanya itu jadi terdakwa yang selama ini merasa lawyer hebat gitu loh. Padahal kasusnya gua nggak tahu ya kasus yang mana. Dibanding kasus gua 1 banding 1 juta kali. Saya kliennya 1 juta, dia 1 kali. Keluar-keluar nggak sabar, saya aja umumkan ke kalian. Saya udah bilang, tolong semua media datang cek. Karena ini adalah pertaruhan dan pertarungan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Ya itu, nanti akan ada pembacaan dakwaan, cuma harinya belum tahu. Dan apakah Rasman akan mengajukan eksepsi, saya nggak tahu. Baru saya sudah, kalau dia mengajukan eksepsi akan ada putusan, baru kemudian nanti saya akan hadir di persidangan dengan Asprigo yang cantik-cantik. Rasman, nanti Asprigo cantik-cantik loh. Awas, jangan lu sampai minta foto ya. Punya harkat, punya martabat, dan kasus saya dengan Hotman, saya sudah sampaikan, dari sekian banyak laporan dan itu sudah clear, yang satu ini menjadi perdebatan gara-gara ulahnya Putri 5 April alias Iklim Hakim yang tidak mengakui tanda tangan, tidak mengakui dia dilecehkan. Padahal ada surat kuasa. Daripada berdebat dan kasus ini gantung, saya sudah bilang, ayo kita aju di pengadilan. Maka itu sudah sampai dari berkas ke PN, minggu depan insya Allah kalau ada langsung semuanya. Yang pasti saya katakan, ada cerita tentang KTP terkait saya, ada cerita tentang melon, nanti itu lebih dahsyat lagi kalian lihat. Karena itu terbuka untuk umum, dan saya tidak mau kalau itu tidak terbuka. Kenapa? Karena ini menyangkut harkat martabat dan chattingan orang dan pembicaraan orang, bagaimana pengakuan Kim kepada saya, bagaimana data yang saya punya, surat menyurat itu ada semua. Nanti kita akan buka. Kan 2015 saya posting tuh, Farhad Abbas terdakwa di PN Jakarta Selatan. Saya pengacaranya waktu itu dia dengan Ahmad Dhani. Saya pengacaranya, nggak ada apa-apa. Emang kenapa? Kalau kita tarik ke belakang, saya udah bilang sama keluarga, ini kasus, kalau ijazah palsu kemarin baru kita malu. Kalau kita penipuan penggelapan kita malu, kalau kita memperkosa kita malu, atau kita korupsi. Intinya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, yaitu mencemarkan nama baik saya, dikatakan saya ini melakukan kejahatan seks, malah gue dibilang kelainan seks, kelainan apa gue? Nah, gue kan normal banget. 27 ayat 3 Undang-Undang ITE kan ancaman hukumannya cuma 4 tahun. Aku cuma adukan dia yang ringan-ringan kok. Dan menurut ketentuan kan tidak boleh ditahan selama pemeriksaan kalau memang hukumannya di bawah 5 tahun. Itu loh, ya. Dia jadi terdakwa aja sudah bagi saya sudah menang 1000 langkah. Ya, biar hilang dia, biar mulutnya itu bisa dijaga. Mulutnya itu yang katanya dia ganteng, yang kalau dia ganteng gue ini. Ada orang yang Iklim Hakim bilang ke saya, dia diduga dilecehkan. Kalau saya dibilangnya bukan diduga lagi dilecehkan, diduga oleh Hotman. Terus Hotman di awal mengatakan dia tidak, aspirnya bukan Iklim Hakim. Bahkan katanya Iklim Hakim itu sakit hati, anak mangga besar, janda dan lain-lain. Nah terus belakangan dia bilang mereka pacaran. Terus Iklim Hakim bilang nggak dilecehkan. Kira-kira kalau satu bilang nggak dilecehkan, satu bilang pacaran, ngapain datang ke saya? Kenapa buat tanda tangan kuasa ke saya? Terus Pereskon bilang dilecehkan, apa itu? Jadi orang ini berbohong, nanti di pengadilan, dua ini pasti kena. Menurut saya, kalau Hotman itu cerdas, harusnya dia tidak mau bawa ini ke pengadilan. Kenapa? Karena akan terbuka Bapak, apa yang Anda lakukan. Termasuk foto, video, ada mau bunuh diri, ada chattingan, ada ini, ada bilang ini, bilang itu, ada semua. Kita gini, itu nothing ya. Kenapa? Karena ini perkara yang menurut saya biasa, perkara kecil. Kenapa? Pertama jurisprudensi, ada beberapa pengacara tempat itu semua pada bebas semua. Cuma saya nggak mau saya bebas nih, saya mau kejar. Saya ingin saya lolos, tapi Iklim Hakim dan Hotman ini saya akan kejar. Iya, karena ini jelas merugikan saya. Nah, tapi nggak masalah, itu namanya petarung sebagai seorang lawyer. Okay. Karena saya selama ini juga terlalu sibuk, saya sidang di luar negeri, sidang hampir semua perkara kakap negeri ini aku yang pegang, ya baru kemudian konsentrasi melengkapi bukti-buktinya di akhir-akhir ini gitu loh. Ya, karena dia terlalu banyak ngomel, preskom melulu, akhirnya saya bertekad
gue buktikan bahwa kau bisa diterdakwa gitu loh, ya. Ngomel melulu, atau kasusnya apa, kompres melulu, atau Sebenarnya kalau mau adu kemampuan, lawyer to lawyer, harusnya dia kemarin mau itu debat. Debat misalnya kalau dengan Farhad, saya kan masih debat di kasus Vina Eki kan, beberapa kali di TV, itu baru jago. Dengan begitu saya masih sedikit respect kepada Farhad. Dia mau head to head. Dia sebelah sana, saya sebelah sini. Hotman enggak, ya kalau di sini kan dia nggak duduk sama saya. Tapi nanti waktu dia diperiksa, ya kan, kita akan ungkap semuanya. Rasman, jaga mulutmu, oke? Lu masih di kampung, aku sudah jadi pengacara di Australia tahun 88. Jadi jaga mulutmu, oke? Buktikan prestasimu, ya antara lain briliannya kayak gini. Hai Rasman. Hai botak. Ini namanya prestasi. Ya, otak cemerlang menghasilkan berlian cemerlang.